Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai dua orang murid dari SD Negeri 2 Simpang Kartis dari kelas 3. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri, ini Cia, dan itu Abang Akbar, dan sebelah lagi namanya Rizky Juanda. Baiklah, kami akan mewawancarai dua narasumber kami. Pertama-tama, Adek memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adek namanya siapa? Dan Adek? Mata pelajarannya Adek suka ya Pak? MTK. MTK. Kalau Adek? Sama lah. Oh, MTK. Berarti MTK ini misalnya kalau nggak tahu jawabannya nanya sama orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak tahu nanya temen atau nanya siapa? Teman. Nanya teman. Yang paling pintar MTK dari di kelas itu siapa? Hana. Hana. Indra sama Dirga kan tadi suka matematika kan? Nah, cara kalian untuk menghitung matematika itu misalnya kalau kalian itu susah, kalian itu ngitungnya dari pakai tangan, pakai jari, atau misalnya bawa stick atau bawa lidi misalnya. Pakai tangan. Pakai tangan, pakai jari. Berarti ngitungnya ditambahin misalnya pertambahan, belasan berarti pakai tangan gitu. Kalau kamu? Dari jari juga. Pernah nggak bawa sesuatu misalkan bawa pensil lebih, ada pasti pensil warna kan? Nah, pernah nggak belajar kayak menghitung itu dari ngitungnya pensil kayak gitu? Ngitung pensilnya itu. Biar kayak lebih mudah misalnya kalian ngitungnya itu belasan. Nah, tangan kalian itu kan gak cukup. Berarti kalian itu butuh pensil ataupun stick gitu untuk menghitung tambahan. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Kalau kamu pernah? Enggak juga. Kalau dari guru ada nggak misalnya pembelajarannya dikasih misalnya ada berapa biji kuaci, disuruh menghitung dengan penggunaan berbentuk barang misalnya buah-buah berapa dihitung? Pernah. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kalau pas kelas 1 atau kelas 2 itu kan sering belajar ngitung-ngitung awal perhitungan itu kan kayak gitu. Misalnya bawa buah apel atau bawa stick kan biasanya. Pernah nggak kalau misalnya ngitung kayak gitu? Pernah disuruh guru? Pernah. Kalau kamu pernah? Kalian satu kelas dari dulu kan? Dulu TK nggak? Enggak juga. Ada kalau ngerjain tugas itu dibantuin orang tua ada? Bantu. Untuk mencari jawaban atau isi, cari di Google lah. Jadi mencari jawabannya dari mana? Buku. Dari buku. Dibantu sama orang tua? Iya. Ada pernah ikut les tak? Enggak. Adek kalau seandainya misal pasti sering buat masalah kan di kelas. Pernah nggak dihukum sama guru? Enggak. Kalau teman-teman yang lain? Nah, misalnya dihukum kayak gimana? Berdiri depan kelas. Misalnya kalian tuh ngelakuin kesalahan apa? Nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR atau main-main di kelas? Nggak ngerjain PR. Berarti hukumannya berdiri depan kelas. Kalau kamu pernah kayak gitu? Kamu pernah nggak bikin PR terus berdiri di depan kelas? Dihukum sama ibu. Nggak. Dihukum sama ibu pernah? Bapak apa? Bapak Sairi. Kenapa? Dihukum Kenapa dihukum? Nggak bikin PR? Atau main-main di kelas? Main-main di kelas. Suka nggak misalnya kalau kan kalian yang bikin masalah, terus marah nggak sama gurunya kalau dihukum kayak gitu? Enggak. Kenapa? Sayang sama guru.
kalau ada misalkan lagi bermain-main kan, kalian kelas lagi bermain, terus misalnya main penggaris misalkan, terus penggaris temennya patah, ada apa digantikan nggak apa gimana? Kan penggaris itu kan kalian minjem punya teman. Nah, kalau seandainya kalian itu main sama penggaris terus nggak sengaja penggarisnya itu patah, apa yang bakalan kalian lakuin? Minta maaf cuman minta maaf atau juga digantiin gitu? Digantiin gitu. Pernah? Minta maaf. Pernah nggak matahin penggarisnya? Belum pernah berarti. Apa yang pernah kalian lakuin sama barang teman itu? Terus kalian tanggung jawab misalnya kayak minta maaf, terus kalian ganti gitu. Barang apa? Pensil pernah? Kalau kamu pernah? Pulpen. Berarti pernah. Tapi udah diganti kan? Ibu di SD ini udah berapa lama ngajar? Kalau ibu sih belum begitu lama, baru 3 bulan. Oh baru? Baru 3 bulan. Ya. Tapi ibu wali kelas 6. Wali kelas 6. Bagaimana cara ibu untuk mengkoordinir kelas 6 yang posisinya kan udah mau masuk 1 SMP, sedangkan mereka kan susah untuk diatur, terus ibu juga baru kan. Bagaimana cara ibu untuk mengkoordinir siswanya? Yang pertama tuh biasanya sih kalau saya pendekatan dulu dengan siswa. Nah, jadi kita dekati dulu siswa-siswanya yang di sini. Nah, baru habis itu kalau kita lah bisa pegang mereka kan, mereka lebih mudah diatur. Seperti itu. Tentang mata pelajaran yang ibu bawa, misalnya itu bersumber dari sebuah buku yang udah ditetapkan gitu, atau misalnya ibu juga mencari dari media luar? Iya, mencari dari media luar kayak internet ya, bisa, terus dari buku, terus saya juga dari buku-buku lain, maksudnya referensinya tidak hanya dari buku di sekolah. Untuk ibu bisa menciptakan suatu suasana yang baik dalam kelas, itu bagaimana caranya? Yang pertama tuh biasanya pembelajarannya harus menarik. Ya, jadi menarik dulu siswa tuh dengan materi yang harus kita, misal kayak lingkaran kan kita bawain alat peraga atau apa. Mereka juga sama-sama kayak contohnya IPA kemarin tentang bunga kan. Mereka cari bunga seperti itu, bunga ini kelopaknya. Jadi mereka bawa dari rumah bunganya seperti itu. Nanti di sekolah diuraikan lagi. Berarti dalam suatu kelas itu kita harus bisa membuat suatu kreativitas yang baru ya, Bu? Benar. Jadi mereka tuh menarik. Maksudnya tidak ada hanya monoton kita menjelaskan dah. Kalau misalnya sebuah perbuatan dari mahasiswa, dari muridnya, misalnya kan mereka nggak ngerjain tugas atau misalnya berisik dalam kelas, dalam waktu ibu sedang menjelaskan misalnya, bagaimana cara ibu untuk menenangkan mereka misalnya supaya tidak berisik dalam kelas, lalu bagaimana cara ibu buat misalnya menghukum mereka itu, apakah dikasih hukuman untuk berdiri dalam kelas atau bagaimana gitu? Biasanya kalau sedang pembelajaran ya mereka ribut. Biasanya kalau ibu diem dulu, mereka sudah tahu kalau gurunya udah diem, mereka diem seperti itu. Terus kalau untuk hukuman, misalnya nggak mengerjakan PR ya, mereka ibu nggak pernah marah nggak? Kalau nggak kerjakan PR, ibu jarang ngasih PR seperti itu. Jadi mereka kalau ada PR kayak matematika paling cuma 2, tapi yang penting tuh mereka ngerti dari 2 soal seperti itu. Kalau masih di rumah tuh nggak bisa mengerjakan, di sekolah masih kita bantu apa yang masih mereka tidak paham seperti itu. Biasanya ibu pernah menanyakan nggak kalau mereka misalkan ada soal dari 2 soal itu yang ibu kasih, nah ibu pernah nggak nanya bahwa mereka itu ngerjainnya dibantu sama orang tua atau searching di media sosial begitu, atau mereka itu misalnya nanya sama ibu langsung misalnya? Pernah. Kalau PR-nya kadang ibu sering nanya, misalnya PR-nya ada nggak, orang tua nanya PR kan seperti itu, dibantuin nggak? Ada yang maksudnya tugas tadi, PR tadi yang dibantu orang tua ada yang separuh orang tua tuh yang tidak peduli juga ada. Berarti tergantung sama orang tuanya juga? Tergantung sama orang tua juga.
Ibu kalau ada anak murid misalnya kan minjam barang kepada siswa. Nah, terus dia itu ada yang ngelaporin sama ibu, ibu misalnya barang aku dipinjam sama ini tapi dipatahin gitu, misalnya penggaris dipatahin sama dia, pernah nggak ngelapor sama ibu? Kalau yang seperti itu, kalau yang minjem barang Bu, dia minjem tip X atau apa, tapi belum pernah sampai yang rusak tuh belum pernah. Tapi nggak dikembaliin gitu? Kembaliin. Berarti sering kayak gitu. Mungkin hanya ini Bu yang bisa kami tanyakan. Iya. Terima kasih Bu atas informasinya. Sekian. Terima kasih banyak ya Bu, sudah membantu.